Oke, halo selamat siang sahabat Santara semua. Jadi siang hari ini kita bakal live Instagram bareng sama Muala Pisgor. Oke, di sini udah tergabung ya Bang Ari. Halo, selamat siang Bang Halo, Ari. halo teman-teman semuanya. Halo, oke. Ini suaranya terdengar dengan jelas ya Bang? Ya, Terdengar dengan jelas? terdengar dengan jelas. Oke. Terdengar dengan Terima jelas. kasih. Oke, sebelumnya selamat siang sahabat Santara semua dimanapun berada. Jadi siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu founder dari Muala Pisgor yang saat ini lagi listing di Santara. Ini udah ada Bang Ari Kriting. Selamat siang Bang Ari. Halo, selamat siang. Oke. Nih, mungkin sebelumnya nih bisa mau perkenalan dulu nih Bang Ari. Mungkin sahabat Santara di rumah mungkin udah tahu nih Bang Ari Kriting siapa, tapi mungkin posisinya di Muala Pisgor mungkin bisa diceritakan nih Bang Ari. Silahkan Bang Ari. Oke, siap. Atur dulu kamera biar enak dilihat. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari Muala Pisgor, juga dari teman-teman dari Santara. Perkenalkan, saya Ari Kriting. Kalau mungkin di luar sana orang sering taunya saya itu komedian ya. Oke, ya. Tapi sudah setahun lebih ini kami juga mencoba terjun di dunia F&B. Saya dan teman-teman beberapa partneran, saya, kemudian Arya Saloka, kemudian sama istri-istri kami juga, terus partneran dengan beberapa orang pengusaha yang sudah cukup punya nama dan pengalaman lah dalam bisnis F&B ya. Di situ kami ada Rangga Wuryanto. Dia ini supportnya kami dalam bidang operasional lah ya. Karena ternyata F&B itu setelah saya masuki kompleks banget F&B ini. Ternyata tidak sekedar kita bikin produk dan kita jualan aja. Nah, jadi memang butuh kolaborasi. Nah, Muala itu dia munculnya itu memang dalam bentuk kolaborasi sejak awal. Karena saya kan cuman punya produknya aja sebenarnya. Saya tahu mengkonsumsi produknya, bikin produknya, tapi saya sebenarnya tidak tahu cara jualannya. Saya bukan pedagang gitu backgroundnya. Akhirnya saya kolaborasi lah dengan beberapa teman-teman yang paham tentang dunia F&B, yaitu Rangga Wuryanto. Beliau ini udah banyak makan asam garam lah di dunia F&B. Salah satu produknya beliau itu adalah forestry, itu udah besar ya, udah di mana-mana. Nah, saya tuh belajar banyaknya sama beliau, itu partnernya kami. Terus juga dengan Papa Rifki ya, Rifki, kalau misalnya teman-teman lihat di IG tuh Rifki. Ini juga partnernya kami dari Salmon Ventures. Jadi pahamlah masalah marketing dan seluk-beluk bisnis kuliner juga. Itu udah lama banget juga, pengalamannya udah banyak. Terus terbaru juga kami untuk bisnis franchising-nya akhirnya bekerja sama juga dengan Pak Ivan ya, Valentino Ivan. Jadi juga memberikan banyak insight mengenai dunia franchising. Jadi bisnis Muala ini tadinya kita cuma iseng-iseng aja pengen jualan pisang goreng gitu, pengen jualan pisang goreng. Bagaimana? Karena pisang goreng pakai sambal ini kan adalah salah satu kuliner yang unik yang datang dari Indonesia Timur. Iya, benar. Kuliner yang unik yang datang dari Indonesia Timur. Terus saya itu orang Timur, jadi nyarinya di Jakarta itu kayak nggak ada gitu yang memadukan gorengan dengan sambal, itu nggak ada. Padahal di masyarakat Indonesia Timur itu udah common banget itu mengkonsumsi gorengan tuh harus pakai sambal, dan menurut saya tuh cocok banget gitu. Cocok. Jodohnya gorengan tuh harusnya adalah sambal-sambalan. Nanti kalau teman-teman coba silakan, itu paling paduan yang paling tepat gitu. Terus karena saya susah nyarinya, akhirnya terpikirlah, ya udah daripada susah nyari, mending kita bikin jualannya aja, kita yang jualin aja dah. Jadi sekalian kita bisa konsumsi sendiri, kita bisa memperkenalkan juga kuliner dari Indonesia Timur ke masyarakat luas seperti apa. Nah, itu misi pertamanya kita bikin Muala ini. Dan sebenarnya pisang goreng sambal itu hanya pintu masuknya aja. Hanya pintu masuknya aja. Kedepannya kita itu, sekarang itu kita sudah punya beberapa produk gitu ya, makanan dan minuman. Kemudian tapi feel-nya memang street food, karena saya rasa selama ini orang mengenal kuliner Indonesia Timur itu hanya main course-nya aja, ya kan? Coto Makassar, mungkin bubur Manado atau sei sapi, itu main course yang datang dari Indonesia Timur. Tapi street food-nya ini masih belum banyak yang lirik gitu. Street food-nya itu masih belum banyak yang lirik. Jadi saya tuh mencoba lewat Muala, ya udahlah,
kita masukin street foodnya Indonesia Timur lewat kita aja. Kita kenalkan kepada masyarakat secara luas. Salah satunya yang bikin saya tuh terpikir untuk bikin ini karena saya melihat kayak Korea Selatan itu kan budayanya itu menyebar kemana-mana gitu. Tidak hanya Iya, film, benar. tidak hanya gaya hidup K-popnya, tetapi juga lewat kuliner gitu. Iya, Kulinernya Korea itu sekarang kita udah ngerasa apa ya, akrab banget gitu, kayak oh ini iya, kuliner Korea gitu, kita semuanya makan aja gitu tanpa iya, tanpa apa namanya memikirkan kalau ini sebenarnya bukan kuliner kita gitu, ini kuliner dari luar. iya. Nah, kayak juga orang-orang Meksiko jauh-jauh datang jualan taco di Indonesia gitu, taco di Indonesia, terus kuliner-kuliner dari seluruh negara di dunia datang jualan di Indonesia. Terus kenapa kita tidak memperkenalkan kuliner dari daerah kita sendiri gitu? Itu yang menjadi motivasi saya, bahwa bagaimanapun juga ya street foodnya Indonesia Timur harus juga menjadi salah satu pemain gitu, biar menjadi opsi untuk yang lain. Jadi kuliner kita menjadi beragam gitu. Akhirnya waktu itu ngobrol-ngobrol sama Rangga. Pertama saya ketemu itu sama Rangga tuh, ketemu sama Rangga Burjanto, terus dikasih tahu, oh kuliner itu sebenarnya jangan dibikin. Saya waktu itu pikirannya mau PO-PO aja, yang penting saya bisa memperkenalkan. Dibilang udah jangan, kamu kalau kayak gitu tuh capek doang, nggak akan apa namanya, nggak akan sustain ya. Ternyata bisnis itu yang paling utama itu adalah sustainable-nya gitu. Terus akhirnya kita ngobrol lah, saya sama Rangga itu ngobrol, terus dibantuin sama Mas Rangga tuh operasionalnya tuh, dibantuin sama Bro Rangga. Akhirnya kita membuat sebuah model bisnis yang akan menjamin sustainability-nya, karena itu yang paling utama gitu. Jangan sampai ini jualannya cuma musiman aja gitu. Tahun lalu tuh, setahun lebih yang lalu. Terus akhirnya saya kan dulu tetanggaan sama Arya Saloka. Arya Saloka tuh waktu itu memang dia lagi hits banget kan. Terus ternyata Arya Saloka itu orang yang sangat concern dengan dunia bisnis. Arya Saloka tuh. Arya Saloka itu saya akui itu ketertarikannya kepada dunia bisnis itu berkali-kali lipat daripada saya gitu. Makanya dalam waktu 1 tahun tuh dia buka itu segala macam tuh. Dia buka Kokoni, dia buka Roticha, dia buka segala macam tuh. Dan salah satunya itu akhirnya saya tawarin gitu, bro, mau bantu nggak kita sama-sama nih, saling support nih, kita bikin UMKM, mualaf pisang goreng sambal dimakan. Dan kebetulan itu saya sama Arya itu memang sudah sering konsumsi pisang goreng sambal itu udah jauh-jauh hari. Jadi sebelum bikin mualaf, Arya itu kalau nongkrong sama saya kan rumah kami ada Padapan. Jadi kalau nongkrong itu dia langsung mintanya itu pisang goreng dicocol sambal gitu. Jadi dia udah akrab sama rasanya. Terus akhirnya Arya tertarik, terus kita build lah bisnis ini sama-sama. Jadi untuk saya pribadi sih kehadiran orang-orang profesional dalam sebuah bisnis itu penting ya, agar supaya bisa menjaga sustainability-nya ini. Karena kita harus paham lah bahwa masing-masing kita itu punya spesifikasinya masing-masing gitu, punya spesialitinya masing-masing. Saya mungkin menguasai produknya, kemudian mendesain bagaimana packagingnya, bagaimana menyajikannya, itu mungkin saya bisa tuh memikirkan itu. Dan Arya juga bisa mengkomunikasikan itu gitu. Arya bisa bantu mengkomunikasikan plan bisnis kita. Kemudian ada Rangga yang bisa menjaga bagaimana agar kualitasnya tetap terjamin secara operasional, berkelanjutan gitu. Kemudian ada Bro Rifki juga yang bisa bantu di pemasaran, marketing, di permodalan, investasi. Kemudian juga ada Bro Ivan yang nanti akan bantu di franchise. Jadi awalnya bisnis yang saya pikir akan jualan sederhana di pinggir jalan ini mulai berkembang tuh gagasan-gagasannya. Bagaimana kalau kita bikin ini? Bagaimana kalau kita bikin ini? Karena teman-teman juga optimis bahwa ada 2 hal yang bisa kita capai di sini. Pertama adalah memperkenalkan kuliner, khasanah kuliner dari Indonesia Timur khususnya, street foodnya itu kita bisa perkenalkan secara luas. Potensinya masih banyak. Yang kedua, di era sekarang ini memang persaingan bisnisnya kan lumayan padat ya, hektik gitu. Hektik gitu. Jadi ketika ada sebuah produk yang unik, iya kan? Sebuah produk yang unik masuk, rasa ingin tahu orang itu jadi tinggi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kita rasa sebagai potensinya kita, bahwa iya benar, street foodnya Indonesia Timur itu masih belum banyak yang lirik, dan ini adalah sebuah potensi besar gitu untuk digarap. Tinggal bagaimana caranya kita benahi komunikasinya, kita benahi marketingnya, yang mana itu akhirnya saya kolaborasilah dengan beberapa teman. Nah, akhirnya kenalan nih sama teman-teman dari Santara. Karena kan kita plannya jangka panjang, ada beberapa plan yang harus kita capai gitu.
Iya. Terus era sekarang ini kan apa ya, identik banget dengan kolaborasi dengan segala macam pihak Hmm. gitu kan. Iya. Akhirnya kami akhirnya kolaborasi tuh dengan Salmon Ventures Oh di iya. bawahnya Bro Rifki, di bawahnya Bro Rifki. Terus di situ juga ada Bang Helmi Yahya kan, yang ibaratnya foundernya itu ada Bang Helmi Yahya yang Iya. ibaratnya untuk dalam masalah bisnis itu udah menguasai. Kami juga sudah sempat diskusi beberapa kali. Pak Helmi juga ngasih masukan-masukan yang kami rasa itu hal yang baru, yang kami tidak kepikiran dan mungkin bisa diaplikasikan, diimplementasikan di kemudian hari. Terus akhirnya udahlah kami kerjasama dengan Salmon Ventures dan diarahkan bagaimana kalau misalnya kita kolaborasi dengan Santara, karena Santara ini kan juga salah satu medium yang bisa mempertemukan antara investasi dengan kreatif gitu, dengan sebuah bisnis Iya. kreatif. Jadi kami Betul. akhirnya berkenalan lah dengan teman-teman dari Santara juga, mengajukan kira-kira kalau kita bikin bisnis plan yang seperti ini memungkinkan nggak untuk disupport, karena kita berharap sih semakin banyak kolaborasi kan semakin banyak yang bisa kita capai gitu mungkin. Iya. Oke, makasih nih Bang Ari udah penjelasannya tadi udah detail banget mengenai gimana sih profil timnya dari si Muala Peace God. Jadi emang ini udah yang awalnya cuma coba-coba dan nggak kepikiran bahkan sustain ini, akhirnya sekarang udah bisa besar. Ini kalau bisa dikatakan juga besar ya Bang, kalau kita lihat dari prospektus untuk laporan keuangan sendiri itu. Jadi kan kemarin udah listing nih di Santara, udah ditawarkan sahamnya, dan mungkin beberapa dari sahabat Santara juga udah mulai beli sahamnya, karena belinya tuh mulai dari 100.000 aja. Jadi ini emang investornya nanti mungkin bisa banyak banget, dan mungkin salah satu investornya adalah pelanggan-pelanggan dari Muala Peace God sendiri, terutama nih pasti orang-orang timur yang pengen untuk apa ya, makanan lokalnya itu bisa lebih diangkat gitu ya Bang. Dan kan kalau misal di daerah Jawa kan masih kayak kayak apa nih, pisang goreng kok pakai sambal, kayak kok kayak nggak make sense gitu. Tapi waktu dicoba-coba ternyata bikin ketagihan juga ya. Benar. Dan kalau dilihat tuh untuk omsetnya sendiri ini bisa mencapai 80 sampai 70 sampai 100 juta per bulan ya nih untuk Muala Peace God sendiri. Iya, jadi saya kan sebenarnya di Muala ini terjun langsung, Kak. Jadi saya itu kalau mungkin bisnis-bisnis lain tuh mereka biasanya pakai brand ambassador kan. Biasanya toko-toko public figure itu ditaruh sebagai brand ambassador. Nah, kebetulan itu yang bikin saya satu visi dengan Arya Saloka juga ya. Arya Saloka itu dia tidak terlalu dia jadi brand ambassador dengan beberapa produk besar, tetapi untuk bisnis yang dia kelola sendiri itu dia tuh tidak pakai sistem brand ambassador. Jadi ketika pertama kami kolaborasi, dia langsung ngobrol, posisi saya apa di bisnis ini kalau kita mau jalan sama-sama. Lah, saya kan tadi awalnya untuk minta support aja, tapi ternyata dia mau campur tangan langsung gitu. Itu saya amazed banget gitu ya, kayak wah dia ini dalam bisnis Arya itu nggak setengah-setengah. Akhirnya itu mendorong saya juga bahwa ya udahlah, ini bisnis kita nggak boleh nih setengah-setengah. Akhirnya kita sistemnya memang terjun langsung. Dan saya itu juga terjun langsung itu tidak hanya di belakang layar atau dalam kemasan aja, di tempat jualannya saja itu kami datang gitu. Saya itu selama 2 bulan pertama itu hampir tiap hari lah boleh dikata itu selalu ada di tempat jualan, sampai ibaratnya menggoreng, dan itu antusiasnya masyarakat luar biasa sekali ya. Saya itu Mbak pernah bikin antri orang 2 jam. Saya bikin antri orang 2 jam, itu orang nunggu antriannya itu karena memang apa ya, jadi tiba-tiba banyak banget gitu, antriannya panjang banget. Terus saya itu yang kerjanya minta maaf ya Bang, ini kita lagi ngerjain ini, maaf ya Bang. Dan alhamdulillah, maksudnya mungkin karena masyarakat juga antusias, pengen nyoba sesuatu yang baru, pada sabar tuh, nggak ada yang marah-marah. Ada lah yang marah-marah, Mas ini lama banget. Iya, saya juga nggak nyadar gitu, maksudnya proses persiapannya lama banget karena antriannya cukup panjang. Akhirnya wah hektik banget itu, waktu itu saya pertama kali ngerasain, karena itu saya turun ngegoreng sendiri karena saya pengen ketemu langsung gitu, senang gitu ngelihat orang-orang menikmati produk kita. Itu antriannya bisa sampai 2 jam. Terus kita kan waktu itu jualan juga lewat online. Nah, saya tuh kalau ada teman-teman ojek online datang, suka nanya tuh mereka bawa jualannya sampai di mana. Itu kita jualannya kan di Jagakarsa, pusatnya kita itu di Jagakarsa. Itu dia ngantar itu sampai ke Cibubur, sampai ke Kelapa Gading gitu, buat pisang goreng doang, yang kadang-kadang ongkos kirimnya itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari harga belinya aja gitu. Dan itu sebenarnya itu sangat membuat saya
bahagia gitu, happy gitu, apa namanya, ternyata Antusiasmenya antusiasnya ya. tinggi gitu. Masyarakat juga di sekitaran Jagakarsa sini juga yang offline ya, yang ibaratnya ketemu langsung itu udah ada yang jadi langganan tetap, yang udah aku Oke. kenal secara personal gitu kan saya memang sering di outlet ya, saya memang sering di Oke. outlet gitu, udah kenal secara personal. Dan uh, awalnya saya tuh agak khawatir gitu, apakah ini jangan sampai orang hanya pengen penasaran aja, tapi ternyata ada yang beli lagi, ada yang beli lagi, ada yang beli lagi, yang 2-3 kali masih ketemu lagi gitu. Jadi untuk saya sih mudah-mudahan habitnya bisa terbentuk gitu, karena untuk saya sih mengkonsumsi gorengan dengan sambal ini sebenarnya bukan masalah rasa. Ini dua rasa yang sudah dikenal sama masyarakat kita gitu. Gorengan udah umum banget lah ya, Iya. sambal udah umum banget. Ketika dua rasa ini dipadukan, sebenarnya itu hanya membentuk habitnya aja. Rasanya itu Oke. nggak akan kayak 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 sesuatu yang aneh atau baru, enggak gitu. Ini rasa yang kita kenal, tapi tinggal bagaimana membentuk habitnya. Dan saya sih optimis karena di Indonesia Timur saja street food ini sudah bertahan selama bertahun-tahun. Dari saya masih kecil udah ketemu gitu penjual gorengan di pinggir pantai itu. Kalau jalan-jalan ke Indonesia Timur nanti Mbak, jangan Iya. hanya makan di restonya aja, main-main ke pinggir pantainya, lihat-lihat street foodnya seperti apa, snack-snacknya street Oke. foodnya bagaimana. Dan bentukan itu yang saya ambil, kemudian saya implementasikan di sini gitu. Jadi saya sih sebenarnya setelah setahun ini kita jalan cukup optimis gitu ke depannya akan seperti apa. Dan ini juga kita makanya kita mengajak teman-teman karena saya sih yakin lah ya, zaman sekarang orang-orang memang kadang-kadang suka khawatir ya masalah investasi gitu ya, karena ya kita tahulah banyak apa ya, mungkin investasi Iya. pom-pom lah, kadang-kadang Iya. didorong sama public figurnya, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, kalau kami Iya. ini sebenarnya dalam setahun ini mempelajari bisnisnya kami. Jadi insya Allah lah bisnis ini kami kelola sendiri, kami jalankan sendiri, dan ada misi khusus dari kami untuk bagaimana membuat street foodnya Indonesia Timur bisa punya eksistensi juga di Indonesia, sehingga secara investasi sih di sini kami ngajak teman-teman untuk kolaborasi bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong agar ini jadi lebih luas. Jadinya yang tadinya kantor kami sampai sejauh ini sih kantor pusatnya masih di Jagakarsa ya. Nah, Oke. harapannya ke depan sih lewat bisnis plan yang kami tawarkan kepada teman-teman di Santara ini, orang-orang yang tadinya pesannya dari tempat-tempat yang jauh itu bisa kami akomodasi gitu. Jadi itu yang sih Oke. yang kami rasa kemarin pas kita ngobrol-ngobrol bisnis plan-nya, ya udah kita coba aja untuk ibaratnya kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Dan sejauh ini sih Santara mungkin itu udah yang pihak yang ketiga atau keempat gitu kita ajak kolaborasi, karena kami sih Oke. percaya bahwa sebuah bisnis yang memperluas sayapnya melalui bentuk kolaborasi sih dia akan jauh lebih sustain gitu. Oke. Keren Itu sih banget yang nih, kami, Bang Ari. target kami sih seperti itu. Oke, ini kalau kita bahas tentang Santara kan ini dari Mualaf Fisgul sendiri kan ini mengajukan 1,5 miliar ya. Nih mungkin Ya. bisa diceritakan nggak nih Bang, kalau sekarang kan masih fokus di Jakarta ya. Nah, untuk kedepannya ini tuh penggunaan dananya ini akan digunakan buat apa? Jadi kayak planning ke depan dari pendanaan di Santara ini akan digunakan untuk apa nih? Soalnya kemarin dari sahabat Santara atau calon-calon investor dari Muala nih, kemarin juga masih banyak yang tanya nih di komen, di DM, kira-kira planning ke depannya tuh seperti apa, dan apakah tadi kan omsetnya per bulan itu udah sampai 70 sampai 100 juta. Apakah setelah dengan pendanaan ini untuk targetnya sendiri omsetnya tuh bisa mencapai berapa sih? Mungkin bisa diceritain nih untuk Ya. Bang Ari sendiri nih untuk Nah, planningnya. kemarin kami itu sudah ngobrol-ngobrol tuh. Saya dengan beberapa dengan owner-owner yang masuk ke Muala gitu kan. Bisnis Oke. plan-nya bagaimana? Karena jujur kalau saya pribadi sebenarnya orangnya agak hati-hati ya. Saya itu orangnya Oke. sebenarnya saya itu orangnya agak hati-hati gitu, karena bagaimanapun juga kan ketika kita bicara tentang investasi dengan investor kan kita bertanggung jawab terhadap uangnya masyarakat banyak kan. Ya, Nah, betul. saya jujur aja sebenarnya Mbak, itu sebenarnya agak sedikit menghindari. Maksudnya kalau kita bisa kelola sendiri, ya udah kita kelola sendiri aja, pelan-pelan, Oke. kecil-kecil, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, terus saya ketemulah dengan teman-teman, dengan Mas Rangga, dengan Bro Rifki, dengan Mas Ivan. Mereka sangat optimis dengan prospek kita ke depan dan merasa bahwa ini tuh bisa jadi lebih besar gitu. Ini tuh bisa jadi lebih besar. Tinggal bagaimana caranya sumber dayanya kita luasin gitu, kita perluas Oke. gitu. Nah, kedepannya sih yang akan kami kerjakan itu adalah sebenarnya sejauh ini kita sudah melayani beberapa cabang ya. Sebenarnya sejauh ini kita sudah melayani beberapa cabang. Nah,
Tapi kita itu butuh energi yang lebih besar untuk membuat kitchen. Kitchennya itu memang untuk ruang produksinya itu harus lebih maksimal. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menghasilkan produk-produknya, kita itu bisa menjangkau tempat yang lebih luas. Dan juga kita mungkin kedepannya akan bikin beberapa cabang yang bagian dari on store-nya kita. Jadi kalau misalnya nominal yang kemarin ditawarkan teman-teman sejumlah 1,5 miliar itu nanti arahannya itu akan dibagi ke dalam beberapa penggunaan. Yang pertama kita akan bikin on store. On store-nya itu sekitar 4 atau 6 on store tuh. Sekitar 4 atau 6 on store dengan berbagai level di beberapa posisi, karena tujuannya kita itu adalah memperluas titik. Nah, kalau di bisnis F&B utamanya yang modelannya snack-snack seperti ini, ternyata itu setelah kami diskusi, titik itu adalah hal yang wajib gitu untuk dilakukan gitu. Karena ketika kita melayani hanya dari satu titik di Jagakarsa misalnya gitu, konsumen-konsumen kita yang tersebar di berbagai pelosok itu susah terjangkau, dan itu sebenarnya sih yang sedang kita kejar. Halo Bang Ari, suaranya kurang terdengar nih Bang. Oke, Oke, udah. Oke, sorry, tadi ada telepon masuk. Oke, sudah Bang. Nah, jadi ya dari 1,5 miliar itu yang pertama akan kita lakukan itu adalah perluasan titik. Kita itu akan bikin beberapa store. Kalau misalnya kemarin kan kalau nggak salah itu ada titik atasnya, ada titik bawahnya ya, untuk investasi up sama bottomnya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya up-nya itu sampai tercapai, kita bisa ketemu di angka 1,5 miliar, itu kami mungkin akan membuat sekitar 12 titik tuh. 12 titik di Jabodetabek dan beberapa tempat di luar kota. Di Jabodetabek dan beberapa tempat di luar kota. Tujuannya adalah bagaimana caranya agar Muala dan produk Muala ini bisa lebih terkomunikasi, bisa lebih menjangkau peminatnya di luar sana gitu. Di tempat-tempat yang sekarang belum terjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu akan membenahi kitchen. Jadi kitchennya kami itu akan kami perbaiki agar dia bisa melayani sistem yang jauh lebih besar. Karena kedepannya sih kita berharap bisa kalau ini teman-teman ya, optimismenya teman-teman di tahun 2023 kami itu berharapnya itu bisa membuka 100 cabang yang memperkenalkan street food Indonesia Timur di seluruh Indonesia. Nah, untuk bisa sampai pada titik itu kami tuh butuh kitchennya itu, tempat ruang produksinya itu yang lebih proper gitu, sehingga bisa melayani mungkin sistem frozennya, melayani bahan bakunya, pengolahan bahan bakunya. Nah, itu sih yang akan kita coba perbaiki ke depannya. Kemudian sisanya mungkin untuk sistem marketing, untuk penambahan sumber daya manusia, karena saya ya jujur aja agak sedikit kaget ini dengan sistem F&B itu yang ternyata kalau di level serius itu kebutuhannya itu ternyata tidak sesederhana itu. Enggak sekedar orang yang masak sama orang yang jualan sama yang melayani, enggak. Ternyata dia timnya itu harus banyak, dan membentuk tim yang solid ini dari segi marketing, dari segi promosi, itu sih yang sedang kita kembangkan. Dan ini sih memang betul-betul di bawah pengawasannya saya langsung, bawah pengawasannya kami langsung, kami kolaborasi sama-sama untuk menjaga bagaimana caranya bisnis ini bisa tetap sustain, kemudian bisa lebih melebar, bisa lebih luas jangkauannya, dan kami sih memang benar-benar berharap growth-nya itu bisa langsung berasa gitu sih Mbak. Itulah kenapa kami kemarin mengajukan ke Santara, karena dari proposal ini prospeknya di mata kami sebenarnya ya, pas bicara bisnis dengan teman-teman saya itu kan orangnya hati-hati ya. Ternyata menurut teman-teman enggak, ini sesuatu yang realistis untuk dicapai. Nah, itu yang menjadi pegangannya saya, ini realistis apa enggak gitu. Dan ternyata sih dengan investasi sejumlah 1,5 miliar ini sebenarnya ketika dijabarkan dalam strategi operasional kemudian marketing itu masuk akal sekali untuk kita mencapai growth yang diinginkan gitu. Itu sih yang bikin saya oke, kalau begitu kita boleh deh kita kerjasama dengan teman-teman di Santara kalau memang kita bisa mengakses investasi sejumlah demikian, kemudian itu bisa membantu kami untuk meningkatkan kapabilitas kami dalam bisnis ini. Itu sih yang menjadi keikhlasannya saya untuk oke, kita coba deh kita jalani dengan jalan seperti ini gitu. Oke, keren banget nih. Berarti kan tadi 1,5 M tuh benar-benar udah dipikirkan dengan matang ya oleh tim yang tadi emang udah expert di bidangnya masing-masing gitu ya. Kalau emang dengan angka segitu tuh, dengan tadi untuk bisa memperluas titik tuh sangat mungkin nanti bisa omsetnya tuh bisa mungkin bisa bermiliaran ya. Dan tadi juga targetnya yang 100 cabang tuh semoga juga bisa lekas tercapai ya ini ya Bang di tahun 2023. Tapi kalau misal kita lihat
dari Muala Pisgur sendiri kan ini masih unik nih. Kalau kompetitor tuh sebenarnya udah ada belum sih? Atau ini pionir terus akhirnya datanglah orang-orang yang pengen masuk? Atau sebenarnya ini masih jarang nih untuk kompetitornya? Atau kalau Bang Ari sendiri apakah yang di kompetitornya tuh malah justru yang pisang manis? Kan sekarang kebanyakan tuh pada dikasih toppingnya tuh topping coklat ya. Kalau maksudnya kayak orang Jawa kan lebih suka yang manis-manis gitu ya. Kalau kompetitornya sendiri tuh ada nggak sih kalau yang terbesar buat Muala ini? Nah, itu uniknya Muala. Muala ini kan memang roots-nya dari Indonesia Timur ya. Secara kompetitor sih kita belum ada sama sekali. Kita belum ada sama sekali. Dan ini adalah sebuah bisnis baru yang produknya cenderung unik di masyarakat gitu. Unik dan memang belum ada pemainnya gitu. Saya sih memang waktu itu deg-degan juga karena ini sebenarnya kan produk yang simpel gitu. Produk yang sederhana gitu. Kayak membuatnya itu tidak terlalu sulit. Untuk menghadirkan kompetitornya itu gampang banget gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih rumusan formula kami masih belum ada yang bisa meraciknya dengan tepat gitu. Mungkin ada sebenarnya ada ya di banyak restoran itu sebenarnya ada produk kami ini ada di banyak restoran Manado, restoran Makassar itu ada. Tapi dia itu memang snack ya jatuhnya ya bukan menu utama. Nah di kami ini menjadi menu utama. Jadi etalase kami nomor satunya ini justru gitu. Snacknya seperti ini. Dan ini belum ada yang melakukan sih. Belum ada yang melakukan. Jadi kalau kami sih dari segi kompetitor sih selama belum ada kompetitornya sih kami santai aja gitu. Pengen jalan aja gitu. Dan sebenarnya sejauh ini sih kita kalau yang dijaga kasar, kalau saya pribadi nih ya. Karena ini kan mimpinya saya gitu ya. Mimpinya saya, kalau saya secara pribadi sih sebenarnya sih selalu aja gitu ya. Maksudnya kalau kita mau jalan dengan yang dijaga kas aja dulu sebenarnya aman gitu. Ya udah santai aja. Cuman teman-teman ini kan pengennya ini adalah sesuatu yang bisa didorong untuk jadi lebih besar lagi gitu. Dan ya sudah saya sih selama bisnis plannya jelas, selama kita bisa bertanggung jawab terhadap ini, mari kita jalankan kalau memang itu bisa membawa kita pada titik yang selanjutnya kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti kalau dari segi kompetitor sendiri itu karena emang ini unik banget, ibaratnya tuh ini kayak bukan kan itu makanan Indonesia Timur, sedangkan di Jawa sendiri itu masih sangat asing sendiri ya, dan ini memperkenalkan dan akan membangun habit baru untuk makan pisang goreng pakai sambal. Jadi masih sangat baru gitu ya. Nah, tapi kalau misal tantangan-tantangan dari segi bisnisnya tuh ada nggak sih dari Muala sendiri? Dan gimana sih untuk penanganannya sendiri kalau misal nanti dari tantangan-tantangan yang udah dihadapi gitu, atau mungkin tantangan kedepannya kira-kira apa gitu. Nah, terus dari timnya sendiri itu mempersiapkan apa gitu biar kan kita nggak tahu ya kedepannya, apalagi COVID ini kan sebenarnya masih rada sebenarnya kan ini naik turun juga, terus bahkan ada beredar berita bahwa ada virus baru, itu kan juga termasuk tantangan. Tapi Muala ini juga lahir waktu COVID ya, karena masih di tahun 2021 ya ini. Apakah itu juga menjadi tantangan, dan bagaimana sih caranya untuk manajemen risikonya sendiri dari si Muala Pisgur ini, Bang? Ya, jadi kita itu memang lahirnya itu sekitar bulan Juni tahun 2021 ya. Itu memang lagi puncak-puncaknya COVID. Saya waktu itu sampai kena Delta tuh gara-gara sering berinteraksi sama orang tuh waktu itu. Waktu itu saya akhirnya kena Delta tuh gara-gara sering berinteraksi. Memang lahirnya Muala Pisgur ini justru di masa-masa tersuramnya COVID. Itu segala macam dibatasi. Kami waktu itu buka itu hanya boleh jualan itu dari jam 10 sampai jam 8, dan itu hanya boleh take away. Nggak boleh makan di tempat. Nah, iya, take away aja gitu, nggak boleh dine in gitu. Take away aja itu maksudnya saya optimis sih, karena waktu kita take away aja gitu di masa-masa puncaknya COVID itu kita alhamdulillah lah masih bisa survive sampai 1 tahun ini gitu. Sampai 1 tahun ini kita itu udah punya beberapa cabang, kemudian kita punya kantor juga, kita punya kitchen juga, kemudian yang mau masuk kolaborasi sama kita juga makin banyak gitu, yang mau kerja sama kita makin banyak. Ini menurut saya sih adalah sesuatu yang mudah-mudahan kedepannya menjadi pertanda baik bahwa cita-cita kita untuk memperkenalkan street foodnya Indonesia Timur ini bisa diberi jalan gitu, bisa diberi kemudahan. Berkaitan dengan problem sendiri sih, menurut saya sih pasti ada gitu. Dan kami sih sebenarnya problem utamanya itu di matanya saya ya, itu adalah menciptakan habitnya, justru menciptakan habitnya. Karena kan orang pasti identik makan pisang goreng pakai sambal aneh.
Iya kan? Unik, Iya. aneh, unik, aneh. Nah, bagaimana ini membuat ini menjadi common gitu? Nah, karena di Indonesia Timur sendiri ini common, ini hal yang biasa Oke. aja gitu. Ini hal yang umum gitu. Kalau 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 kita makan gorengan disuguhinnya pakai sambal, dan di sana itu sambalnya macam-macam formulanya gitu. Macam-macam Oke. tuh. Beda tempat jualan, beda lagi sambalnya tuh. Jadi kita waktu kecil tuh udah tahu nih, ah yang di sini sambalnya enak nih, yang di sini Oke. sambalnya begini nih, yang ini gorengannya enak, sambalnya kurang. Jadi yang ini gorengannya gede-gede tapi kurang enak, yang ini enak nih tapi kecil-kecil gitu. Jadi itu apa namanya, pilihannya banyak. Nah, mungkin kedepannya sih kami pasti akan berusaha mengkomunikasikan bagaimana caranya ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah pilihan yang unik, tetapi menjadi sebuah alternatif baru menikmati snack di Indonesia gitu. Agar masyarakat juga tidak mengkonsumsinya hanya sekedar pengen tahu sesuatu yang unik, tetapi memang ini adalah sebuah produk yang enak gitu, yang layak untuk menjadi konsumsi, yang layak untuk teman-teman, untuk keluarga gitu. Dan sampai sejauh ini sih eh, komunikasi itu giat kami jalankan gitu, giat kami jalankan. Dan eh, katakanlah dari 100% teman-teman circle-nya saya yang saya coba perkenalkan produk ini, itu mungkin 97% itu bisa menerima bahwa gorengan itu cocoknya pakai sambal. Memang sih ada juga yang tidak menerima, dan itu menurut saya valid aja gitu. Di dunia ini durian ada yang suka banget, ada yang benci banget sama durian Iya. gitu. Jadi untuk saya sih itu normal banget gitu, kayak kita bicara sesuatu yang dikonsumsi, mungkin ada yang fanatik suka dan ada mungkin yang kayak nggak bisa masuk. Tapi insya Allah sih kalau pisang goreng pakai sambal ini saya sudah coba tuh, dari 100% circle-nya saya yang saya kasih coba itu 97% mengakui bahwa pisang goreng itu sebenarnya cocoknya pakai sambal gitu. Nah, ini yang menjadi misi saya gitu, untuk Oke. membentuk pola pikir masyarakat bahwa gorengan itu pakai sambal udahlah, pakai yang lain-lain itu eh, mungkin bisa, tapi nomor satunya topengnya sebenarnya pakai sambal. Karena itu di hati nurani saya juga begitu gitu. Terus yang kedua sih kita pasti juga tidak menutup pintu, tidak fanatik gitu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi memang di Muala Pisang Goreng sendiri, pisang goreng sambal menjadi topnya dia, menu utamanya dia. Tetapi kita punya banyak banget pilihan menu. Kita punya pisang goreng coklat sebenarnya. Oke, Coklat ya. stick banana itu kita punya, tapi yang versinya kita ya, yang buatannya kita Oh, gitu. Kemudian kita juga punya singkong, kita punya sukun juga, dan kita punya produk-produk minuman khas juga. Nah, ini kemudian kedepannya sih saya dapat masukan juga nih dari teman-teman bahwa kita nggak boleh tuh hanya jalan dengan satu produk, karena bagaimanapun juga produknya kita adalah snack gitu ya. Jangan sampai masyarakat bisa beralih kepada produk lain. Jadi kita memang punya stimulus-stimulus untuk memasukkan produk-produk baru setiap periode. Kita itu antara 2 bulan sampai 3 bulan itu pasti ada menu baru, karena hmm. kita juga sadarlah bahwa masyarakat juga nggak mungkin nih kita hanya suguhin dengan ini terus ya, tapi kita juga harus kasih alternatif lain. Jadi itu dua hal sih yang kami akan terus lakukan secara konsisten, karena bagi kami sih mau dalam bidang apapun, kuliner, F&B, investasi atau apapun, konsistensi adalah hal yang utama ya. Itu yang akan konsisten kami lakukan, memperkenalkan produk ini sebagai produk khas Indonesia yang bisa dikonsumsi dan bisa diterima oleh semua masyarakat ya. Jadi bukan khas Timur doang, tapi ini harus menjadi produk yang common. Kemudian yang kedua adalah memberikan alternatif produk. Jadi kita tidak hanya jalan dengan satu menu aja, tapi kita punya menu-menu lain juga. Jadi kita bisa ibaratnya melayani semua kebutuhan masyarakat seperti itu. Oke, bener banget nih Bang. Sebenarnya kalau kita lihat juga bisnis F&B itu salah satu yang cepat viral, tapi juga cepat redupnya gitu. Apalagi sesuatu yang Ya. baru kayak misal makanan Korea mungkin awal-awal tuh viral, tapi mereka cuma sekedar pengen tahu aja. Sebenarnya kan itu bukan belum terbentuk habit kita. Mungkin untuk makan kayak misal tteokbokki setiap hari itu bukan habit kita, itu masih terasa asing. Jadi orang cuma FOMO aja gitu. Tapi dengan misi dari Muala Pisgor sendiri untuk membangun habit sendiri itu mungkin bisa lebih efektif juga di masyarakat. Ya. Jadi orang-orang tuh nggak cuma yang FOMO doang, kayak cuma coba dulu siapa tahu gitu. Tapi kalau emang udah terbentuk habit, kayak misal kita udah makan, kalau makan bakwan tuh ya harus ada cabai gitu ya. Kalau sekarang kalau Iya, makan pisang goreng ya harus ada sambelnya. Mana nih iya, sambelnya itu kalau misal iya, sampai iya, terbentuk habitnya itu sendiri ya Bang. betul, Oke betul. nih Bang, mungkin nanti Muala sendiri kan itu juga semoga bisa sesuai dengan namanya ya. Muala ini katanya dari bahasa Wakatobi yang artinya juga laris ya Bang. Laris, betul. Oke, Kan semoga saya ini percaya bisa nama adalah benar-benar doa. laris.
Oke, Amin. benar ya Bang. Jadi semoga doanya juga Muala Pisgir ini kedepannya juga bisa laris manis dan semoga nanti pendanaan di santaranya juga bisa tercapai yang 1,5 miliar Amin. tadi. Dan di sini kan juga menjanjikan dividen untuk pembiayaan dividen setiap per 6 bulan. Jadi buat sahabat Santara semua nanti juga akan ada. Jadi untuk investasi di pisang goreng Muala Pisgir ini untuk investasinya itu bisa mulai dari 100.000 dan nanti untuk proyeksi dividennya itu bisa mencapai 22,7% per 6 bulannya. Jadi nanti pembagian dividennya itu per 6 bulan. Nah, Ya, mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih, Bang. Nggak terasa ya tadi kita siap, udah ngobrol banyak. Kita siap. sekarang jadi udah lebih tahu lagi nih, sahabat Santara, tentang Muala Piskur, gimana timnya, gimana persiapannya, dan ini emang sudah ditangani oleh orang yang expert-expert, dan tadi juga tujuannya sangat mulia untuk mengangkat street food dari Indonesia Timur, dan nggak cuma untuk Indonesia Timur, tapi semoga ini juga bisa untuk jadi makanan khas yang Nusantara, nggak cuma orang Indonesia Timur, tapi seluruh belahan Indonesia nih bisa merasakan kenikmatan pisang goreng pakai sambal terasi yang semoga bisa terbentuk habit juga ya Bang. Betul. Oke nih. Dan nanti buat sahabat Santara yang belum menyaksikan live kita pada siang hari ini nanti bakal kita upload di YouTube-nya Santara Official. Jadi nanti sahabat Santara semua bisa menyaksikan lagi tentang perbincangan kita tadi mengenai Muala Pisgor. Nah, ini mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin nih terakhir nih Bang Ari. Mungkin Bang Ari bisa closing statement, terus mungkin juga bisa ngasih ajakan nih buat sahabat Santara semua, atau mungkin calon investor-investor semua, mungkin juga pelanggan dari Muala Pisgir sendiri. Siapa tahu nih, nggak cuma pengen menikmati pisangnya aja, juga pengen menikmati dari pendapatan dari Muala Pisgir nih. Dengan bergabung menjadi investor di Santara, bisa beli sahamnya mulai dari 100.000 aja. Nih, silahkan nih Bang untuk closing statement dan ajakan untuk biar bisa invest di Muala Pisgir nih. Silahkan Bang Ari. Ya, terima kasih banyak saya sampaikan untuk teman-teman di Santara sudah mau berkolaborasi dengan kami. Insya Allah sih kita era sekarang ini kan memang beritanya banyak kesana kemari ya mengenai investasi begini, investasi begitu, ada yang tersangkut kasus segala macam lah, apa afiliator dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya juga menjadi concern kami gitu, bahwa mungkin dalam satu sisi memang kami adalah public figure gitu, tetapi di sisi lain juga ada mimpi-mimpi yang kami bangun tidak hanya di industri hiburan, tetapi juga di industri kreatif dan termasuk di dalam produk UMKM ini. Jadi insya Allah kami, saya, mungkin Arya Saloka, kemudian Rangga Wuryanto, Mas Rifki, Mas Ivan, kami di sini melihat bahwa bisnis UMKM termasuk F&B itu masih memiliki peluang prospek yang bisa diperluas dan bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa menjadi lebih besar. Dan insya Allah kami di sini juga dengan melihat apa yang terjadi kemarin mengenai afiliator, mengenai investor-investor, pom-pom dan lain sebagainya, saya juga itu sebenarnya agak sedikit khawatir tuh dengan image itu. Jadi saya itu memastikan sama teman-teman, karena di sini kami kebetulan kerjasamanya juga dengan Salmon Ventures. Ya saya yakinkan dulu bahwa apakah kita ini bisa bertanggung jawab dengan investasi ini, arahan dananya, kemudian bisnis plannya kita. Jangan sampai kita dapat investasi dari teman-teman, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab karena pengalamannya sudah banyak banget kan, dan kita tidak mau menambah pengalaman itu lagi gitu. Jadi saya ngobrol sama teman-teman tim, mereka merasa bahwa kita bisa solid, kita bisa bawa ini ke arah yang lebih jelas, ke arah yang lebih besar lagi. Dan itu membuat saya pribadi juga optimis. Bisnis ini kami urus sendiri, ada cita-cita besar untuk memperkenalkan kuliner Nusantara di sini, khususnya dari Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman melalui medium Santara ini, saya berterima kasih sekali sudah diberikan ruang. Buat teman-teman yang mau berinvestasi, silakan bisa klik di link yang sudah disampaikan lewat profilnya Santara juga mungkin sudah ada. Mari kita bangun sama-sama, bangkit sama-sama. Kami siap bekerja keras, memberikan yang terbaik, bertanggung jawab terhadap investasi yang mungkin akan diserah terimakan kepada kami. Itu sih yang bisa saya janjikan sekarang, bahwa berapapun yang teman-teman masukkan, itu kami akan bertanggung jawab untuk membuat sebuah progres, membuat sebuah strategi, baik dari pengolahan bisnis, marketing, dan juga bagaimana strategi-strategi yang sudah kami bicarakan secara detail selama beberapa bulan ini, sehingga kami berani mengambil opsi untuk berkolaborasi dengan teman-teman di Santara. Jadi insya Allah, mudah-mudahan kalau teman-teman yang bergabung sama kami lewat medium Santara, mudah-mudahan bisa turut berpartisipasi untuk membawa mimpi kecil kami dari jualan di pinggir jalan ini menjadi lebih besar lagi, karena kami optimis bahwa kami bisa sampai pada titik yang kami
7. Oke, amin nih. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ari Kriting atas waktunya. Nih sore hari ini tadi kita udah ngobrol banyak. Mungkin kita juga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Tapi yang penting nih sahabat Santara semua dan untuk pelanggan Mualaf Girl udah tahu nih kalau emang Mualaf Girl ini udah listing di Santara ya. Mungkin ini kemarin masih banyak yang belum tahu dan mungkin sekarang jadi lebih tahu lagi dan gimana prospeknya dan lain sebagainya. Dan nanti kalau beli saham tuh nanti bisa langsung aja di santara.co.id itu melalui website atau melalui aplikasi Santara. Nanti bisa di-download di Play Store maupun App Store gitu. Terima kasih banyak ya Bang Ari Kriting. Terima kasih banyak teman-teman dari Santara juga. Oke, sehat selalu dan semoga Assalamualaikum, mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, laris terus ya Bang untuk Mualaf Girl dan semoga bisa memenuhi pendanaannya juga bisa berhasil, 1,5 M bisa tercapai di Santara. Terima kasih juga buat sahabat Santara semua dan pelanggan Mualaf Girl yang udah bergabung. Jangan lupa untuk terus saksikan live Santara selanjutnya bersama dengan bisnis listing lainnya. Oke, terima kasih Bang Ari. Sampai juga lagi sahabat Santara semua. Terima kasih Bang. Mohon maaf ya Bang kalau misalnya ada salah kata atau apapun ya Bang tadi. Saya juga minta maaf. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh. Oke, boleh nih, berarti boleh ya Bang kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh banget. Boleh. Kita juga ada diskusi juga ya Bang. Grup diskusi di aplikasi. Benar. Bisa DM kita juga langsung di Mualaf Girl. Karena kita juga di sini kan ada franchise-nya juga. Jadi banyak macam lah. Kita memang sekarang lagi mengejar bagaimana caranya kita bisa bawa ke titik selanjutnya. Jadi kita terbuka banget untuk komunikasi. Yang mau investasi monggo, yang mau bentuk kerjasama lain juga monggo DM aja. Oke, mantap nih. Bisa langsung nih. Jadi buat sahabat Santara semua. Oke, yang tanya-tanya terus nanti bisa langsung DM dan langsung dijawab sama foundernya langsung ya nih Bang Ari Kriting nanti di Mualaf Girl. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Bang Ari. Saya selalu Bang. Salam juga nih buat Bang Arya Saloka dan tim yang lain. Siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.